suatu kali dijebak yang orang ngakunya hamba Tuhan. Itu kejadian di Jawa Timur. Nah, kejadian di Surabaya. Katanya ada suhu sakti yang bisa mengeluarkan listrik tenaga dalam gitu. Wah. Dan dia itu punya menantu ngakunya hamba Tuhan. Dan waktu itu saudara, saya diminta doa. Nah, karena dia itu tenaga dalam, saya tahu kan kelemahannya. Saya doain demi nama Yesus. Tahu, pegang kepala gini dah. Saya doakan. Apa yang terjadi saudara? Ilmu tenaga dalamnya kalah. Begitu kalah, kan saya pulang. Saya ngomong, Om bertobat Om gitu. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Kenapa? Itu kan ada min plus. Kalau kita pakai sepatu atau kita pakai kaos kaki, itu tidak bisa kesetrum, darah. Nah, dia kalah sama kaos kaki saya, darah. Saya pakai kaos kaki, kan tidak ada min plus, kan tidak langsung ke tanah, darah. Kan saya tahu kelemahannya, darah. Nah, saya pegang gini, dah, Om bertobat Om, kayak gitu. Berapa hari kemudian menantunya ngomong, Pak Daud, mertua saya ingin Pak Daud datang ke rumah. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kebanggaan kita sebagai orang percaya adalah punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Genap, kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya dia tidak dipermalukan. Amin. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, saya masih ingat saudara, apa yang saudara tahu, apa yang saudara alami itu bukan kebetulan. Itu ada rencana Tuhan untuk memberi saudara yang namanya masa depan. Amin. Nah, saudara, saya itu 5 bersaudara laki semua. Dan saya itu dianggap orang tua saya, papa mama saya, itu yang paling bodoh, saudara. Dan orang tua saya itu paling sangat takut tentang masa depan hidup saya. Kenapa paling takut masa depan hidup saya? Karena sejak kecil saya itu kumpulnya dengan setan dan sudah jadi setan, dan taunya hanya topo broto dan jopo montro, sehingga pada waktu saya kecil orang tua saya itu paling takut dengan masa depan hidup saya. 5 anak ini dia ngomong, yang paling saya takutkan, khawatirkan itu si Tony. Kenapa? Dia paling goblok, paling taunya hanya jopo montro. Apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, saya sekolah Alkitab. Walaupun bertobat pun, orang tua masih meragukan masa depan saya. Orang tua saya, mama papa saya ngomong gini, di antara 5 anak ini, hanya anak ini saja yang saya khawatirkan masa depannya. Kenapa? Dulu Jopo Monto setelah tobat taunya hanya Alkitab saja gitu. Nah, hanya bedanya Jopo Monto bertobat tahu Alkitab. Dan apa yang terjadi? Makanya mama saya ngomong, Daud, pesan mama satu, pokoknya kamu tidak boleh menikah dan tidak boleh pacaran. Loh, kenapa mah?
nanti kalau kamu pacaran menikah, sing susah itu mama sama papa. Loh kenapa? Nanti sing ngei mangan sopo? Bayangin, kalau orang tua saja meragukan hidup kita, apalagi orang lain. Betul? Betul? Dan apa yang terjadi? Waktu saya sekolah Alkitab, delalah ya paling goblok tenan dah. Saya lulus sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4 dah. Nah, mama saya ngomong, "Lu tenan toh? Sekolah Alkitabnya goblok banget Lah gimana masa depannya?" Nah, orang tua sendiri meragukan hidup saya. Kadang sekitar kita meragukan hidup kita. Betul? Betul? Tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana. Kita harus percaya dalam hidup kita. Kalau kita percaya Dia, hidup kita tidak dipermalukan. Saya berdoa sama Tuhan, pas saya berdoa, Tuhan bicara. Daud, ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Karena dengan tanda ini, engkau akan menang. Dan ayat ini mengingatkan saya lagi, kalau kita percaya Dia, tidak akan dipermalukan. Apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi, apa yang saudara tekunin selama ini, yang engkau tahu, itu bukan sia-sia, tapi ada maksud Tuhan untuk memberi engkau namanya masa depanmu. Amin. Ayat ini mengatakan, kalau kita percaya Tuhan, hidup kita tidak akan dipermalukan. Nah, kenapa seperti demikian? Suatu kali saya pernah dijebak, saudara. Suatu kali dijebak, yang orang ngakunya hamba Tuhan, itu kejadian di Jawa Timur. Nah, kejadian di Surabaya. Katanya ada suhu sakti yang bisa mengeluarkan listrik tenaga dalam gitu. Wah. Dan dia itu punya menantu ngakunya hamba Tuhan. Dan waktu itu saudara, saya diminta doa. Nah, karena dia itu tenaga dalam, saya tahu kan kelemahannya. Saya doain demi nama Yesus. Tahu, pegang kepala gini dah. Saya doakan. Apa yang terjadi saudara? Ilmu tenaga dalamnya kalah. Begitu kalah, kan saya pulang. Saya ngomong, "Om, bertobat Om," gitu. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Kenapa? Itu kan ada min plus. Kalau kita pakai sepatu atau kita pakai kaos kaki, itu tidak bisa kesetrum, darah. Nah, dia kalahnya sama kaos kaki saya, darah. Saya pakai kaos kaki, kan tidak ada min plus, kan tidak langsung ke tanah, darah. Kan saya tahu kelemahannya, darah. Nah, saya pegang gini, dah, "Om, bertobat Om," kayak gitu. Berapa hari kemudian menantunya ngomong, "Pak Daud, mertua saya ingin Pak Daud datang ke rumah." Saya kan tidak curiga, saudara. Begitu saya datang, saudara. Begitu saya datang, dikepung 40 orang. Saya hitung itu, saudara. 40 orang, orang sekecil ini dikepung 40 orang. Saudara. Dalam hati saya, waduh, karena dia dengar saya pernah dikeroyok 20 orang, menang, ditambahin 2 kalinya, saudara. 40 orang, saudara. 40 orang dikeroyok saya ini, saudara. Nah, aduh. Wah, waktu itu dimaki-maki, dijelek-jelekin, pesan itu ada yang ngeludahin apa macam-macam itu, saudara. Saya masih ingat itu. Disuruh tanda tangan. Kamu tanda tangan aja. Itu kertas kosong, saudara. Saya masih ingat itu kertas kosong. Saya tanda tangan. Setelah itu apa? Diisi kata-kata dia sendiri, saudara. Jahat enggak, saudara? Dan itu ngakunya hamba Tuhan, saudara. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba setiap kali saya khotbah pelayanan, yang ngakunya hamba Tuhan ini antarkan surat tanda tangan itu yang diisi, saya Daud Tony, tukang bohong, tukang ini gitu, saudara. Tiba di tempat khotbah, tidak khotbah, Bapak ada kasus, bayangin, saudara. Kanan kiri semua di ini semua, saudara. Berarti apa? Secara manusia riwayat sudah selesai, betul? Tiba-tiba ada penawaran, itu tahun 2001, saya masih ingat. "Daud, ini Anda Tony ya?" "Iya." "Yang muridnya ini ya?" "Iya." "Anda diminta untuk memberi pengarahan
Akademi Kepolisian Semarang. Saya mikir, gereja ditolak kanan kiri, sing percaya polisi, ya sudah kan gitu lah. Apa yang terjadi? Ya udah, saya memberi pengarahan di Akademi Polisi Semarang. Itu taruna-taruna waktu itu, saya masih ingat itu, taruna-taruna, ada yang sudah perwira-perwira semua gitu lah. Enggak taunya di situ juga ada perwira yang stres juga. Saya ngasih pengarahan stres, yang dekat saya juga stres juga. Jadi orang stres menolong orang stres. Ya udah, tapi yang saya percayai bahwa Tuhan tidak akan permalukan. Amin. Nah, 2001 saya memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang sampai 2002 2003. Setelah saya memberi pengarahan, nah, saya perhatiin mereka polisi-polisi gitu, perwira-perwira gitu. Dan apa yang terjadi? Di situ saya belajar satu hal, bahwa nama Yesus itu berkuasa. Ada seorang perwira Muslim kena gangguan setan anaknya. Ada setan namanya setan kayak model kayak baju polisi gitu, taruna gitu, taruna merah, jalan-jalan gitu. Ganggu anak perwira ini, Muslim, saudara. Saya doain, demi nama Yesus setan keluar, sembuh. Setannya keluar. Artinya apa? Kalau saudara ada orang sakit atau kena setan, bukan orang Kristen, doakan saja, saudara. Di situ saya lihat ada kuasa nama Yesus. Amin. Sembuh. Saudara, 2004 tiba-tiba saya dipanggil waktu itu sama Danjen Kopassus. Saya ngomong sama Pak Edi Wibowo gini, bayangin hanya satu bidang tentang setan, saya diminta menjaga presiden 10 tahun untuk ngalahkan setan. Lumayan kan saudara? 10 tahun tugas khusus operasi, saudara. Tentang apa? Setan. Di situ saya lihat bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Dan pada waktu saya difitnah apapun, saya tidak membalas. Hanya satu, saya percaya adanya pembelaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya Tuhan, Tuhan pasti bela. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kebanggaan kita sebagai orang percaya adalah punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Di depan kita tantangan semakin hari semakin berat, begitu pula dengan arus kehidupan duniawi yang begitu deras. Jika kita tidak melekat kepada Tuhan dan berakar kuat di dalam Dia, kita akan terseret dan tenggelam di dalamnya. Belum lagi lawan kita yaitu iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis selalu mencari celah dan waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan manusia, dan waktu yang tepat itu adalah ketika kita sedang lengah dan tak berjaga-jaga. Karena itu Tuhan menasihati, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita tak perlu takut dan gentar menghadapi serangan iblis, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jika Tuhan ada di pihak orang percaya, iblis tidak akan punya kuasa lagi atas hidup kita, sebab Tuhan telah memberi kita otoritas untuk mengusirnya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Tidak perlu khawatir dan cemas menghadapi dunia yang penuh goncangan ini, sebab kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Sekalipun badai hidup menerpa, percayalah bahwa Tuhan yang ada di pihak kita adalah Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.